Dari sebanyak ini yang aku jawab nanti cuma ya bedanya berapa. Aduh, tiap hari tuh full gitu. Titik 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 titik. Aku tahu Lesti tapi aku nggak ngefans sama dia. Setelah lagi aku akan nikah sama. Oh hai, balik lagi di Dwi Agus Official. Sekarang kita ada di program ngoceh. Kemarin aku sempet ngasih question box ke kalian yang ada di Instagram dan kalian sudah ngisi. Oke, tuh lumayan banyak. Dari sebanyak ini yang aku jawab nanti cuma ya berapa aja deh ya. 10 kali ya, pokoknya 10 menit lah ya. Secukupnya aja kalau ini sampai 11 menit lah paling enggak. Oke. Yang pertama aku mau jawab pertanyaan ini, ya Allah, ini. Bikin kakak nih pertanyaannya. Ada Kapten underscore Budis. Bang, berat badannya berapa? Aduh. Kalau orang lain kadang suka malu ya kalau ditanya ini. Kalau aku enggak sih. Berat badanku tuh 120 kilo guys. Aku nggak malu, nggak apa-apa sih. Aku juga gendutnya gempal ya, bukan yang gelenyar-gelenyar. Dan pertanyaan ini mungkin akan membuat aku menjadi apa sih maksudnya, menambah motivasi aku untuk diet. Karena ya ini pertanyaan sekaligus nyindir ya. Ya jadi berat badanku segitu ya guys. Oke. Terus ada lagi dari Cah Bagus 9. Kak, udah lama nggak lihat gitarnya. Gitarnya kemana? Oh, gitarnya ada, cuma senarnya putus dan jarang aku bawa sekarang. Jadi nanti mungkin kalau udah ada sempat waktu untuk beli, aku beli ya. Biar bisa gitaran lagi dan bisa nyiptain lagu lagi. Nanti next kalau punya ada senar gitar, aku mau nyiptain lagu lagi, rilis lagi, jangan lupa diramein lagi ya buat teman-teman subscriber Dwi Agus Official. Oke, itu ya Cah Bagus. Terus selanjutnya nih ada Nafis underscore 321. Bang, mau punya anak berapa? Sedikasihnya. Berapa aja nanti ya. Sedikasihnya yang pasti. Kalau aku sih pengennya 2. Cuma kalau misalkan dikasih rezeki lebih dari 2 ya nggak apa-apa. Kita kan sebagai manusia, kalau dikasih rezeki harusnya diterima. Nggak hanya uang, nggak hanya harta, tapi rezeki apapun itu termasuk anak. Kalau misalkan kita pengennya 2 tapi dikasihnya 3 ya harus terima lah. Oke. Itu Nafis ya. Sekarang aku mau jawab pertanyaan dari The Putros ya. Panjang banget ini, di sini ada di mana? Di sini atau sini ya, nanti editor. Oke, motivasi pertama bikin YouTube itu apa? Motivasi pertama sebenarnya yang memotivasi aku malah teman-temanku. Jadi aku tuh dulu kan kalian tahu sering banget bikin SG di Instagram. Nah, banyak banget tuh aku sering banget bikin SG nyanyi-nyanyi, bikin SG yang ngoceh-ngoceh segala macam. Biasanya aku tuh makan aja aku bikin SG gitu ya. Mungkin sekarang yang followers baru nggak terlalu tahu ya, karena aku sekarang mungkin sehari bisa cuma 5, kadang 10 gitu SG-nya. 10 pun itu udah paling banyak kadang-kadang. Kalau dulu tuh sampai tiap hari tuh full gitu. Titik. Padahal bukan siapa-siapa ya. Tapi sok-sokan bikin SG titik gitu. Jadi terus banyak teman-teman aku sendiri, karena dulu kan nggak ada orang luar yang nge-follow aku. Yang nge-follow aku cuma teman-teman aku. Yang lihat storyku cuma teman-teman SMP, teman-teman kuliah gitu. Sering komen bilang, alhamdulillah suaranya bagus gitu. Aku amin ya dibilangin seperti itu. Kenapa nggak ini aja cover lagu di YouTube gitu. Jadi dari situ
sebenarnya aku nggak malu, tapi takut nanti nggak ada yang nonton gitu. Awal-awalnya kayak gitu, takut nanti nggak ada yang nonton sampai bilang gitu. Terus setiap aku bikin SG pasti di komen seperti itu, bikin YouTube dong, bikin YouTube. Nah, waktu jalan-jalan gitu, bikin YouTube dong, nanti ngevlog bla 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 gitu. Akhirnya pada suatu saat ada keinginan sendiri dari hatiku sih, karena motivasi teman-temanku itu semua tadi, aku jadi apa ya, dari hatiku tuh, oh ya kayaknya boleh juga bikin YouTube gitu, karena sekalian ngisi waktu kosongku juga bisa menambah cuan dari sini, dan ini termasuk bisa buat jadi ibaratnya kalau orang PNS itu apa ya, pensiunan ya, karena akan bertahan lama gitu ya kan. Jadi walaupun nanti aku sudah nggak konten lagi, videonya kalau ditonton kan AdSense-nya tetap jalan gitu. Jadi bisa buat pensiunnya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk membuat YouTube. Awalnya dulu cover-cover lagu. Nanti pokoknya selengkapnya aku akan cerita ketika nanti ada waktunya sendiri. Di berapa ribu subscriber lagi. Oke, ada yang nanya Leslar garis keras juga Kak. Oh iya banget. Jadi kalau orang lain mungkin baru-baru ini gitu. Kalau aku tuh dari awal, bener-bener awal. Sejujurnya aku nggak pernah ngefans sama Lesti dan nggak pernah tahu sama Bilar. Nggak pernah. Ya apa namanya, kesalahan teknis tadi ya. Jadi bener-bener dari awal. Ketika mereka bertemu aku baru ngefans sama mereka, karena aku sinetron nggak nonton, acara dangdut aku nonton, aku tahu Lesti tapi aku nggak ngefans sama dia, pribadi dia nggak pernah kepo-kepo lah. Jadi pertama kali ngefans sama mereka itu ketika bulan Juli tahun 2020, aku lupa tanggalnya, ketika pertama kali mereka bertemu dan besoknya trending. Itu udah mulai ikut-ikut jodoh-jodohin kayak gitu, dan ngefans. Dan aku bukan ngefans yang kayak sebulan, jadi aku tuh bukan kayak yang ngefans cuma sebulan udah selesai ngefansnya, nggak kayak gitu. Jadi aku ngefansnya bener-bener yang dari awal sampai sekarang aku tetap support mereka. Sampai abis ini nih jam 3 lamaran aku harus nonton ini. Oke, selanjutnya itu tadi dari Vivinia Sranti ya, dua-dua ya. Oke, selanjutnya ada dari Tokzia. Orang mana Kak? Nah, buat yang nggak tahu, yang udah tahu ya udah. Yang udah belum tahu, aku aslinya orang Jember, asli orang Jember, Jawa Timur, dan bukan dari Jember kota gitu, tapi Jembernya desa, namanya Desa Curah Nongko. Aku pernah ngevlog, kalian bisa tonton di situ tuh. Aku pernah ngevlog di desaku. Terus bikin acara kurma juga di rumahku pernah, yang di desa ya. Oke, terus ini ada pertanyaan. Ini moga makin sukses, bukan pertanyaannya. Oke, bentar ya. Kak, gimana rasanya Kak pas jadi YouTuber? Rasanya seneng, karena basicnya aku memang dari dulu tuh suka banget bikin video. Bahkan ini waktu aku masih kecil, dari aku masih kecil suka banget bikin video. Bahkan kalau zaman dulu tuh ya, aku tuh masih handphoneku dulu apa ya, Nokia ya, tuh bikin video. Terus aku bikin ala-ala jadi presenter gitu. Terus aku edit sendiri, aku tonton sendiri. Jadi ala-ala TV-TV gitu, suka kayak gitu dari kecil. Makanya pas bikin YouTube tuh senang aja gitu, bikin konten sendiri dan bisa ditonton banyak orang tuh aku juga seneng gitu. Nggak banyak sih, tapi alhamdulillah kalian masih nonton ya. Dari umur berapa suka nyanyi? Kak, aku suka nyanyi dari kecil, cuma nggak pernah terekspos ya aku dari kecilnya. Nyanyi yang kayak di panggung-panggung besar itu belum pernah. Mentoknya aku nyanyi ya di pensi sekolahan. Itu pun kalau di luar pensi sekolahan paling lomba-lomba, kayak dulu pernah ikut festival kayak gitu tuh pernah. Tapi udahlah ya, udah sekarang bukan masa aku untuk seperti itu gitu. Jadi lebih baik nyanyi di YouTube aja gitu, nyanyi, ngembangin bakat ngembangin hobinya, karena hobinya suka nyanyi. Jadi di-upload di YouTube sendiri, ada yang nonton monggo, nggak ada juga monggo juga. Nggak mau yang menggebu-gebu sih, kayak ikut-ikut audisi gitu, nggak mau yang seperti itu. Ngalir aja.
Terus ini, kakak nge-YouTube untuk apa? Tadi udah dijelasin ya, kakak YouTube untuk apa. Terus, berapa bersaudara bang? Aku 2 bersaudara, aku anak terakhir. Aku punya kakak perempuan dan satu-satunya anak laki-laki. Ya udah ya namanya 2 ya, laki-laki dan perempuan. Dan bencong ya. Hadirkah? Oke, terima kasih sudah hadir. Kedepannya YouTube-nya mau dibuat konten apa? Kalau kedepannya YouTube, ini dari Yudika Levanda. Apa ya? Nggak tahu ya. Ya gini aja, konsepnya tuh ngalir aja. Kayak dari dulu kan bikin konten juga nggak pernah yang ngoyo-ngoyo banget. Bikin konten ya udah gitu, seadanya aja, sebisanya aja, semampunya. Dan ini ada pertanyaan mana lagi tadi dari Yuni Oktaviani _10. Kapan nikah? Sebentar lagi ya gitu. Sebentar lagi aku akan nikah sama orang yang tepat gitu ya. Sebentar laginya itu kapan kita kan nggak tahu ya, nggak tahu bulan depan atau nggak tahu lah kapan ya. Pokoknya aku nikah setelah aku punya rumah, punya mobil sendiri, bukan punya orang tua, punya usaha yang besar yang bisa menghidupi aku dan anak-anakku dan istriku nanti. Jadi itu. Jadi aku nggak mau buru-buru karena nggak mau ngerepotin orang tua. Karena aku pengen nikah dari uangku sendiri, terus pengen nikah juga nanti setelah menikah nggak bikin susah anak orang gitu. Jadi aku pengennya nanti bahagiain istriku dengan hasil kerjaku sendiri, nggak ngebebanin orang tua. Jadi kan kita kasihan ya, kalau menurut saya, aku sebagai laki-laki ya, kalau misalkan kita nikahin anak orang, kita ngambil anak orang itu udah dibesarin, digedein, dibiayain sekolah dan segala macamnya, terus kita ambil nggak kita bahagiain, itu ya itu apa namanya, kok gitu nggak inilah, nggak yang kita tuh relate aja gitu loh. Yang namanya udah dibesarin, dibiayain sampai jadi cantik, terus kita nikahin ya. Kalau udah kita nikahin kita harus bisa ngebahagiain lebih dari orang tua mereka, walaupun nggak mungkin bisa melebihi orang tua mereka, tapi paling nggak tuh yo bahagiain lah, nyenengin. Karena bahagia itu kalau kata orang nggak hanya dari ekonomi, itu munafik gitu loh. Nggak hanya dari finansial, itu munafik gitu. Pasti kita, kalau kita lihat sendiri berumah tangga ya memang butuh ekonomi yang cukup, butuh cinta juga yang tulus gitu. Jadi nggak cuma kita nikah karena cinta terus kita nggak makan, kita masih ngutang, repot nanti, masih ngebebanin orang tua. Aku ini bicara ini karena ada pertanyaan itu, bukan ngasih saran buat kalian. Kalau kalian mau nikah walau kalian masih belum punya rumah dan lain sebagainya, nggak apa-apa, itu prinsip kalian. Aku nggak ngejudge prinsip kalian itu buruk, tapi aku punya prinsip sendiri yang aku bawa sendiri, aku pakai sendiri prinsip itu gitu. Kalau dicontoh alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa, aku juga nggak ngejudge prinsip kalian seperti itu. Oke, sudah ya, semoga makin sukses. Oke, semuanya udahlah, itu aja. Pokoknya terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Nanti aku mau Q&A lagi kalau udah berapa ya, 10.000 kali ya, berarti kurang 2.000 lagi. Terima kasih ya, udah 8.000, kalian senang banget akunya. Jangan lupa tetap ikutin kegiatanku, tetap ikutin konten-kontenku, tetap ikutin giveaway-ku, karena aku memang dari pertama bikin YouTube itu giveaway akan jalan sampai kapanpun. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah nonton. Kalau gitu aku langsung aja pamit, jangan lupa nonton konten-kontenku yang lain ya. Bye.